Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Bupati Pati Sudewo bungkam saat digiring penyidik ke gedung KPK Jakarta. Lembaga anti rasuah menangkap Bupati Pati Sudewo karena KPK menduga mantan anggota DPR RI tersebut melakukan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan desa di Kabupaten Pati. Pemirsa, inilah Bupati Sudewo saat sampai di gedung KPK Jakarta. Sebelum dibawa ke gedung KPK, Sudewo sempat diperiksa penyidik KPK di Polres Kudus. Sudewo harus dibawa ke Jakarta karena KPK menduga ia terlibat kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan desa di Kabupaten Pati. Selain Sudewo, KPK juga menangkap perangkat desa lainnya, mulai dari kepala desa hingga camat. Selain menangkap Bupati Pati dan perangkat desa, KPK juga menyita uang miliaran rupiah. Ada. Jadi memang ada jumlah tertentu ya yang dipatok untuk mengisi suatu jabatan di lingkup pemerintah desa. Nanti kami akan sampaikan secara detail ya angka-angkanya. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai miliaran rupiah. Nanti kami akan sampaikan. Pemirsa, hingga kini Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi masih menjalani pemeriksaan di KPK pasca terjaring operasi tangkap tangan. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan Devi Syafira melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Devi, bagaimana status Sudewo dan Maidi sampai saat ini? Apakah ada perkembangan terbaru dari KPK di sana? Ya, Iqbal dan juga Zilvia, sampai dengan sore hari ini baik Bupati Pati Sudewo dan juga Wali Kota Madiun Maidi ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. Untuk konstruksi perkara, kemudian juga siapa saja pihak yang menjadi tersangka ataupun status hukumnya nanti baru akan ditentukan oleh KPK dan juga diumumkan dalam konferensi pers. Tadi rencananya konferensi pers dilaksanakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, namun hingga kini pukul 17.48 waktu Indonesia Barat belum dimulai. Tadi kami mengonfirmasi kepada juru bicara KPK, Budi Prasetyo, untuk konferensi pers ini akan mundur, dan tadi kami menanyakan apakah setelah maghrib, dan dijawab begitu ya, kemungkinan nanti akan dilakukan setelah maghrib atau sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian terkait dengan status hukum, kalau untuk Wali Kota Madiun Maidi ini telah ditentukan dengan pemeriksaan intensif selama 1 kali 24 jam. Namun untuk pihak-pihak siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka baru akan diumumkan dalam konferensi pers. Kalau untuk Wali Kota Madiun ini tidak sendiri, ada setidaknya 15 orang yang terjerat operasi tangkap tangan. 9 orang diantaranya ini telah diamankan di KPK. Kemudian juga ini terdiri dari pihak swasta, kemudian juga ASN di pemerintah Kota Madiun. Sementara itu terkait dengan kasus ataupun operasi tersebut berkaitan dengan dugaan kasus korupsi terkait dengan uang jatah ataupun free project dan juga dana corporate social responsibility ataupun CSR di wilayah Madiun. Dalam operasi ini KPK juga telah mengamankan sebanyak uang senilai ratusan juta rupiah. Kemudian juga terkait dengan ekspos perkara di Wali Kota Madiun ataupun Maidi ini, penyidik telah menggelar ekspos perkara untuk menaikkan penanganan kasus ini sehingga kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Itu untuk Wali Kota Madiun Maidi. Sementara kalau untuk Bupati Pati Sudewo ini telah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pagi hari tadi pada pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Artinya sejak pagi sampai dengan sore hari ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Tidak sendiri, setidaknya ada 8 orang yang diamankan oleh KPK termasuk Bupati Pati Sudewo. Sementara lainnya diantaranya adalah 2 orang camat, kemudian 3 kepala desa dan juga 2 calon perangkat desa. Kemudian KPK juga telah mengamankan barang bukti uang senilai miliaran rupiah terkait dengan kasus ini. Dan tak hanya itu, terkait dengan OTT yang telah dilakukan, ini sebelumnya Sudewo juga diperiksa selama 24 jam di Polres Kudus sebelum dibawa ke gedung KPK di Jakarta. Sementara untuk status hukum dan juga bagaimana konstruksi perkara maupun kronologi baru akan disampaikan dalam konferensi pers oleh KPK pada sore maupun malam hari nanti.
Tak hanya itu, Zilvia dan juga Iqbal diketahui Sudewo ini pernah terseret dalam kasus DJKA atau Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pada saat itu ia berstatus sebagai saksi. Kemudian pada saat ini terseret kembali dalam operasi tangkap tangan dan belum ditentukan status hukumnya. Apakah nanti menjadi tersangka ataupun saksi atau lainnya. Dan masih kita tunggu nanti bagaimana kronologi maupun konstruksi perkara yang akan disampaikan oleh KPK dalam konferensi pers yang akan digelar setelah habis maghrib nanti. Demikian Iqbal dan Zilvia, kembali ke Anda di studio. Baik, terima Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.